Bab 1286 Persiapan Kompetisi. Lantai 51 Menara Biduk, kantor ketua. Saat ini, dua orang duduk di sebuah kantor besar di dekat jendela Perancis. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa kedua orang ini terlihat agak mirip. Hanya saja, aura mereka berbeda. Satu memancarkan energi yang unik untuk seorang seniman bela diri, sementara aura lain berbicara tentang posisi sosial yang tinggi. Keduanya tidak lain adalah Xiao Brothers dari Big Dipper Group. Kakak, aku sudah mencarinya. Untuk menarik perhatian yang cukup, Dojo Macan Putih telah mengirim 3 ahli dari cabang utamanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah kamu yakin kami tidak akan memiliki masalah? Xiao Yan bertanya dengan cemas. White Tiger Dojo adalah titan di industri pertempuran. Bakat cabang utama semuanya adalah bintang yang naik daun. Ambil contoh Gan Xingteng, yang telah mengalahkan Chen Wu. Meskipun menjadi salah satu murid lanjutan White Tiger Dojo, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk pemeliharaan cabang utama. Jelas betapa mengesankan para pakar cabang utama. Selain itu, kompetisi memiliki batasan usia yang melarang mereka yang berusia di atas 20 tahun, memotong organisasi seperti Big Dipper Dojo. Dia tidak akan khawatir jika batasan usia telah ditetapkan ke 25. Bagaimanapun, Si Feng akan dapat berpartisipasi jika itu yang terjadi. Selain itu, mereka memiliki Fire Dance, yang telah mengalahkan Gan Xingteng dalam satu gerakan. Dengan keduanya, Biduk Dojo dengan mudah bisa mengamankan tempat pertama, namun tidak ada yang bisa berpartisipasi saat ini. Xiao Yan sangat akrab dengan anggota Big Dipper Dojo. Hanya beberapa di antara mereka yang bisa menjadi pejuang profesional. Selain itu, bahkan jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran tahunan kota, mereka tidak akan masuk dalam 100 besar. Bagaimana para anggota ini mungkin bersaing dengan elit Dojo Macan Putih? Singkatnya, bahkan dalam pertarungan 3 lawan 1, lawan mereka akan menang dalam 3 gerakan atau kurang. Jika mereka mendaftar anggota mereka untuk kompetisi, itu bukan masalah menang atau kalah. Itu akan menjadi masalah seberapa buruk mereka dipermalukan. Jika mereka mempermalukan diri mereka sendiri selama acara akbar ini, itu akan berdampak pada masa depan Big Dipper Dojo. Orang-orang Si Feng telah meyakinkan aku bahwa semuanya beres. Aku sudah mencoba bertanya pada orang itu sendiri, tetapi dia masih dalam permainan, dan tidak bijaksana untuk menginterupsi dia. Lagi pula, dia sudah menjamin kesuksesan, Xiao Yu menjawab dengan ekspresi prihatin. Masa depan Big Dipper dipertaruhkan. Dia telah mencoba bertanya pada Liang Jing, tetapi dia tidak memiliki informasi tentang masalah ini. Kakak, kupikir kita harus mencoba mendapatkan jawaban darinya. Kompetisi besok. Jika kita tidak bisa menang, aku lebih suka absen daripada mempermalukan diri kita sendiri. Jika itu terjadi, kami tidak akan memiliki peluang melawan White Tiger Dojo, kata Xiao Yan. Baik. Begitu Si Feng meninggalkan permainan, aku akan bertanya padanya. Xiao Yu setuju dengan logika kakaknya. White Tiger Dojo jelas-jelas serius untuk bercabang ke kota Jinhai dan beberapa kota tetangga. Kalau tidak, ia tidak akan mengirim elitnya untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Bagaimanapun, kualifikasi untuk kompetisi pertempuran nasional akan segera dimulai. Para elitnya harus beristirahat atau mempersiapkan acara itu. Ikut serta dalam kompetisi mendadak ini akan memengaruhi mereka. Ketika Xiao Yu dan Xiao Yan mengobrol, Xiao Yu memperhatikan bahwa mode jangan ganggu pada sistem komunikasi Si Feng telah dihapus. Segera, dia memanggil pria itu. Ketua Xiao, ada apa dengan panggilan awal? Apakah ada sesuatu yang mendesak muncul? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi gugup Xiao Yu di layar jam tangannya. Kompetisi persahabatan White Tiger Dojo adalah besok. Bolehkah aku bertanya tentang persiapan instruktur Si? Jika kamu butuh bantuan, ucapkan saja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu, kata Xiao Yu. Saat ini, tatapannya tertuju pada Si Feng. Berharap untuk menentukan kepercayaan pemuda itu untuk memenangkan persaingan dengan ekspresi dan nada bicaranya. Dia telah menjadi bagian dari dunia bisnis selama beberapa waktu, sehingga dia dapat dengan mudah membaca kebenaran dan berbohong di wajah seseorang. Jika Si Feng tidak memiliki kepercayaan diri, Xiao Yu akan menyerah pada kompetisi. Bagaimanapun, kehormatan dojo dipertaruhkan. Jika orang lain mengetahui bahwa para murid Dojo Macan Putih mengalahkan mereka dalam satu gerakan, Biduk Dojo akan pergi dari bisnis. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng menjawab, terima kasih atas perhatian kamu, Ketua Xiao. Karena kamu telah menawarkan, aku dapat menggunakan bantuan kamu dengan sesuatu. Jawabannya mengecewakan Xiao Yu. Namun, setelah mempertimbangkan masalah ini, ia merasa itu masuk akal. Lagi pula, sudah berapa lama Biduk Besar Dojo beroperasi? Bahkan jika mereka menginvestasikan banyak sumber daya di anggota mereka tidak akan melihat hasilnya untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin pelatihan selama beberapa hari mengubah anggota mereka?
Bisakah kamu memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa botol cairan gizi S-Rank? Aku bersedia membelinya dengan harga tinggi, tanya si Feng, agak malu. Dia sudah menyusahkan Xiao Yu untuk 10 botol. Namun, dia telah memberikan semua ke Shadow Sword dan Turtle Dove. Dia tidak memiliki apapun yang tersisa untuk Fire Dance, Cola, Yewumian, Flying Shadow, atau anggota inti lainnya. Anggota pasukan utama persatuan hampir siap untuk menantang promosi tingkat 2 mereka. Namun, menantang Hell Mode Promotion Quest mereka akan sangat sulit kecuali mereka meningkatkan standar tempur mereka. Jika dia bisa mendapatkan cairan gizi S-Rank yang lebih banyak, dia bisa membantu yang lain tumbuh lebih kuat. Ini, Xiao Yu terdiam. Mendapatkan 10 botol sebelumnya membutuhkan banyak usaha, namun si Feng menginginkan lebih. Si Feng praktis memperlakukan cairan gizi S-Rank seolah-olah itu adalah air. Instruktur Si, aku sudah menggunakan koneksi aku untuk mendapatkan botol sebelumnya. Aku tidak bisa mendapatkan lagi. Aku mengerti. Setelah memikirkan masalah ini, si Feng mengerti. Jika itu masalahnya, dia tidak punya pilihan selain mencari metode lain untuk membantu teman-temannya tumbuh lebih kuat. Lalu, Ketua Xiao, aku masih memiliki hal-hal yang harus aku tangani. Aku akan berbicara dengan kamu nanti. Tunggu, meskipun Xiao Yu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, si Feng sudah memutuskan panggilan. Kakak, bagaimana? Tanya Xiao Yan. Aku tidak tahu, kata Xiao Yu, tersenyum pahit. Si Feng cukup misterius. Jika bukan karena dia teman sekelas Ruoxi, aku bahkan mungkin mencurigainya sebagai orang tua yang telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Terlepas dari ratusan poin lemahnya, aku sepertinya tidak bisa menemukan cara untuk menyerang. Apa, bahkan kamu tidak bisa melihatnya melaluinya? Xiao Yan bertanya dengan kaget. Xiao Yu telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dunia bisnis saat mengembangkan kelompok biduk. Banyak yang tahu dia adalah rubah tua yang licik. Kemampuannya untuk melihat melalui fasad adalah kelas atas, namun dia tidak bisa melihat melalui si Feng. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Lupakan. Kami akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Jika tidak, Dojo Harimau Putih akan memiliki alasan untuk memfitnah nama kami. Kami hanya perlu menghindari kehilangan terlalu buruk. Bagaimanapun, kita dapat menebus diri kita selama kompetisi tahunan kota, kata Xiao Yu setelah memikirkan masalah ini. Kompetisi kota, Xiao Yan mengangguk setuju. Tidak ada keraguan bahwa White Tiger Dojo akan menang dalam kompetisi persahabatan. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk kompetisi tahunan kota tersebut karena mereka akan mendapatkan bantuan dari ahli hebat seperti Si Feng. Sementara itu, kembali ke Greenwater Villa, pelatihan dasar Si Feng, dia masuk kembali ke domain dewa. Dibutuhkan banyak upaya untuk membersihkan tikus Silver Moon dari kebun ramuan. Semakin cepat dia menyelesaikan tugas ini, semakin baik. Dia tidak bisa memprediksi kapan tikus Silver Moon lainnya akan berevolusi. Dibandingkan dengan menggiling sebelumnya, Si Feng memiliki waktu yang lebih mudah membunuh binatang iblis dengan bantuan Tuhan peringkat Demonic Flame Tiger. Sekarang, tidak hanya dia dan para iblis yang dipanggilnya menerima buff dari harimau, tetapi kekuatan tempur milik Tiger Api Iblis itu bahkan lebih besar daripada Tier 2 Demons. Untungnya, monster Dark Canyon tidak muncul kembali. Setelah menggiling setengah hari, Si Feng akhirnya membersihkan tikus Silver Moon. Meskipun menggiling itu membosankan, dia telah mengumpulkan total 714 pecahan. Jika dia menggunakan batu bertuah, dia bisa mensintesis 14 kristal luminaris. Dia sekarang jauh lebih dekat dengan tujuannya untuk mendapatkan 40 unit Seven Luminaris Crystal. Dia juga memiliki 5 buah unik peralatan Magic Moonset. Dia punya 4 duplikat juga. Sedangkan untuk Shadow Moonset Equipment, dia telah mengumpulkan 6 buah unik dengan 2 duplikat, dia hanya membutuhkan sabuk itu sekarang. Saat Si Feng mengarahkan pandangannya pada beruang Silver Moon, beberapa tokoh terbang turun dari menara yang jauh. Ketika beberapa angka ini semakin dekat ke kebun ramuan, binatang iblis di Moonlight Courtyard panik. Bahkan Great Lord peringkat Silver Moon Bear menutupi kepala mereka dengan cakar mereka dan gemetar ketakutan, bahkan tidak berani melirik sosok yang jauh. Ini gila. Mengapa Magic Light Dragon Lynx ada di sini? Si Feng heran ketika melihat 3 sosok besar terbang di atasnya. Bab 1287 Raja Dukun Gelap. The Magic Light Dragon Lynx berwarna hitam pekat dan diselimuti lapisan kabut hitam. Kulit mereka berkilau samar dari waktu ke waktu, menyerupai langit malam. Lebar sayap Dragon Lynx membentang lebih dari 20 meter, dan satu lipatan saja sudah cukup untuk menciptakan embusan angin yang kuat, peluit bergema di seluruh halaman. Melihat naga cahaya ajaib dengan cepat mendekati taman, Si Feng berbalik dan melarikan diri. The Magic Light Dragon Lynx adalah naga yang bonafit. Meskipun mereka masih bayi dan hanya pada standar tier 3, mereka jauh lebih kuat daripada spesies arkaik dari tingkat yang sama. Dan 3 dari Dragon Light level 65 sihir ini terbang ke arahnya. Jika mereka menemukannya,
nasibnya akan disegel. Untungnya, Dragon Lynx cukup jauh, jadi Si Feng punya lebih dari cukup waktu untuk keluar dari kebun herbal. Si Feng bukan satu-satunya yang mencoba meninggalkan kebun rempah. Beruang Silver Moon yang bermalas-malasan di buah sinar bulan juga tidak berani berlama-lama. Itu tidak lama sebelum ketiga Magic Light Dragon Lynx mendarat di tengah taman ramuan. Begitu mereka mendarat, 3 sosok melompat dari punggung mereka. Di antara mereka, 2 adalah level 70, Demons Tier 3 mengenakan baju besi yang indah, dan 1 adalah penatua berjubah hitam yang memegang tongkat merah. Meskipun penatua berjubah hitam ini tidak memancarkan aura apapun, Si Feng, yang menonton dari kejauhan, bahkan tidak berani menggerakkan satu otot pun, sangat takut menarik perhatian penatua ini. Pria tua ini jauh lebih menakutkan daripada Magic Light Dragon Lynx. Si Feng telah mendengar nama pria ini sebelumnya. Dark Wizard Raimon adalah Grand Wizard Tier 5 yang legendaris. Dia telah menjadi marshal yang memerintahkan korps penyihir Kekaisaran Kiamat. Namun, untuk mengejar esensi sihir, ia telah mengkhianati umat manusia dan memberikan pukulan berat bagi Kekaisaran. Sekarang, dia adalah orang yang dicari di domain Tuhan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Raimon menjadi bos terakhir dari paket ekspansi Raja Saman Gelap. Saat itu, berbagai kekuatan super telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya untuk memusnahkan penyihir kegelapan Raimon. Pada akhirnya, butuh 2 super guild yang bekerja bersama untuk menjatuhkannya. Si Feng tidak pernah mengharapkan pencarian promosinya untuk membawanya ke bos yang begitu menakutkan. Tidak heran mengapa Dragon Light sihir diperlakukan seperti Mons. Hanya Grand Wizard legendaris seperti Raimon yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Pencarian promosi ini benar-benar mematikan. Si Feng kehilangan kata-kata saat dia diam-diam memperhatikan Raimon. Jika dia ditemukan, dia akan mati di sini. Tidak mungkin dia bisa lolos dari Grand Wizard tingkat 5. Jika Raimon menjaga kebun ramuan, pencarian promosi Si Feng sudah berakhir. Setelah Raimon turun, dia mulai mengumpulkan rempah-rempah dalam keheningan. Sementara itu, 2 Tier 3 Demons berjaga-jaga. Melihat ini, Si Feng menarik napas lega. Raimon juga seorang Grandmaster Alchemist. Dia kemungkinan besar datang ke kebun untuk mengumpulkan herbal untuk penelitiannya. Saat Raimon memanen tanaman, Si Feng bersembunyi di semak-semak dan tetap tak bergerak. Persepsi A Tier 5 NPC sangat kuat. Meskipun dia berjarak 500 yard dari Raimon, tidak ada jaminan bahwa NPC tidak akan mendeteksi pergerakannya. Dia hanya bisa menunggu sampai Raimon meninggalkan kebun rempah. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah memanen herbal selama hampir 10 menit, Raimon akhirnya berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba, Raimon mengambil batu berukuran 7 kepalan seukuran kepalan tangan dan mulai mengucapkan mantra. Apa? The Seven Luminary Source Stone ada di tangan Raimon? Ketika Si Feng melihat batu 7 warna, dia tiba-tiba merasa ketika sistem telah menipu dia. Pencariannya adalah untuk menyegel Raja Iblis. Biasanya, ini tidak mungkin baginya pada tahap permainan ini. Oleh karena itu, sistem memberinya petunjuk untuk menggunakan batu sumber 7 luminaris untuk menekan Raja Iblis sebelum menyegelnya. Namun, sekarang, terungkap bahwa Raimon memiliki Seven Luminary Source Stone. Dan Grand Wizard kemungkinan besar lebih kuat daripada Raja Iblis tingkat 5. Ketika Si Feng menderita bagaimana dia akan mendapatkan batu sumber 7 pahlawan. Sebuah penghalang ajaib terbentuk di sekitar kebun herbal. Pada saat berikutnya, Si Feng melihat Raimon mengambil beberapa biji dari tasnya dan menanamnya di kebun. Dalam sekejap mata, benih-benih ini mulai tumbuh. Tingkat pertumbuhan mereka mencengangkan. Apalagi herbal itu luar biasa. Mereka semua bunga jiwa, yang tidak kalah berharga dari bunga kehidupan. Soul Flowers sangat berharga karena mereka dapat mengurangi penalti sistem ketika pemain meninggal. Hukuman mati adalah sakit kepala besar bagi semua pemain domain dewa. Jika mereka mati di ladang, mereka akan kehilangan 1 level. Namun, jika mereka dibangkitkan dengan ramuan kebangkitan dasar, dibuat dengan bunga jiwa, hukuman mati mereka akan dikurangi sebesar 80%. Ramuan itu juga bisa menggantikan kurangnya penyembuh tim. Namun, ramuan kebangkitan dasar hanya efektif pada pemain level 70 dan di bawahnya, itu tidak efektif pada mereka yang berada di atas level 70. Selain itu, ramuan itu memiliki cooldown 1 hari yang panjang. Terlepas dari kekurangan ini, ramuan kebangkitan dasar tidak diragukan lagi merupakan keajaiban. Sayangnya, walaupun resepnya sangat mudah didapat, bunga jiwa, bahan utama ramuan itu, sangat jarang. Biasanya, berbagai guild besar menyimpan ramuan kebangkitan yang mereka buat untuk mereka gunakan sendiri. Sangat sedikit yang mau menjual ramuan itu. Jika ada yang muncul di rumah lelang, bahkan jika mereka hanya peringkat dasar, mereka dapat dengan mudah menjual seharga 500 emas. Selain digunakan dalam ramuan kebangkitan, bunga jiwa adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk membangkitkan NPC. Jika pemain ingin membangkitkan pengawal pribadi mereka,
Mereka membutuhkan 4 hal, bunga jiwa, bunga kehidupan, air kehidupan, dan 3.000 emas. Karena hal ini, pemain jarang bersedia membangkitkan perunggu dan pengawal pribadi misterius besi. Bunga jiwa, bunga kehidupan, dan air kehidupan semuanya sangat langka, mereka tidak mungkin diperoleh bahkan jika seseorang punya uang. Ini juga alasan mengapa Si Feng menghindari memanggil pengawal pribadinya jika dia bisa membantunya. Si Feng tidak menyangka Raymond memiliki biji bunga jiwa. Dia tentu tidak berharap lelaki itu memiliki begitu banyak. Jika dia bisa mendapatkan bunga jiwa ini, dia bisa menghasilkan banyak uang. Setelah itu, Si Feng menyaksikan Raymond menginstruksikan kedua level 70, Demons Tier 3 sebelum naik kembali ke Magic Light Dragon Link. Ketiga Dragon Links kemudian terbang kembali ke menara. Kedua Tier 3 Demons tetap tertinggal. Mereka jelas ditugaskan untuk menjaga bunga jiwa dan mencegah binatang iblis terdekat memakannya. Dua level 70, iblis tingkat 3, Si Feng tersenyum. Jika Raymond menugaskan Dragon Light sihir untuk menjaga bunga jiwa, Si Feng tidak akan punya harapan. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika dia hanya harus mengeluarkan dua Tier 3 Demons. Setelah itu, Si Feng memanggil pengawal pribadi. Dia tidak melakukannya sepagi itu karena dia khawatir tidak akan bisa memanggil mereka. Kematian mereka akan menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, situasinya telah berubah. Bahkan jika mereka tidak bisa dipanggil dan mati di sini, mendapatkan jiwa bunga dan bunga kehidupan akan menjadi perdagangan yang menguntungkan. Beberapa waktu setelah dua susunan sihir pemanggilan muncul, Ana dan Kite muncul. Kedua NPC adalah level yang bahkan lebih tinggi dari pemanggilan terakhir mereka. Ana sudah menjadi level 72. Sementara Kite telah mencapai level 70. Senjata dan peralatan mereka juga telah berubah. Tanpa sepengetahuan Si Feng, Ana telah mendapatkan tambahan topi baja legendaris, sementara layang-layang telah memperoleh pedang satu tangan legendaris. Si Feng cukup cemburu. Dia harus mengakui bahwa membuang koin ke dalam pencarian tingkat tinggi mereka merupakan investasi yang berharga. Pergi, meskipun kedua pengawal pribadinya hanya tier 2, Si Feng tidak ragu untuk mengirim mereka untuk berurusan dengan kedua level 70, Demons Tier 3. Bab 1288 Demons Tier 3 yang luar biasa. Setelah mendengar perintah Si Feng, Ana dan Kite mengarahkan pandangan mereka pada pemburu iblis yang menjaga kebun ramuan. Pemburu iblis, Dark Creature, Demon, level 70, HP 35 juta per 35 juta. Dibandingkan dengan monster, Demons memiliki lebih sedikit HP. Namun, sebagai gantinya, kecerdasan mereka jauh lebih tinggi. Selain itu, mereka memiliki banyak keterampilan yang mereka miliki. Jika diberi pilihan, pemain lebih suka melawan monster bodoh daripada iblis dari tingkat yang sama. Begitu Ana dan Kite menginjakkan kaki ke kebun ramuan, mereka menarik perhatian para pemburu iblis. Penyusup, kamu berani mengatur pelanggaran ke wilayah Lord Raymond. Kamu harus membayar dengan nyawamu. Kedua pemburu iblis berteriak ketika mereka segera mengambil pedang besar dari punggung mereka. Mereka berdua menuduh Ana, si pemanggil. Tidak hanya pemburu iblis lebih cepat dari Silver Moon Red King, tetapi standar tempur mereka juga lebih tinggi. Selain itu, mereka tahu bagaimana cara berkoordinasi karena masing-masing dari mereka mengaktifkan biaya iblis dari dua arah yang berbeda. Kecepatan gerakan mereka meningkat secara instan. Ketika dua pemburu iblis hanya 30 meter jauhnya, Ana membanting pantat stafnya di tanah dan mengarahkan jari ke langit. Saat dia melakukannya, dia selesai melantunkan mantra terakhir mantranya. Tiba-tiba, arai sihir emas besar-besaran muncul di depannya. Arai sihir perak juga muncul di sekitar Ana, satu demi satu, mengelilingi Summoner. Ketika dua pemburu iblis hanya berjarak 15 yard, raksasa emas muncul dari jajaran sihir emas. Raksasa emas berfungsi sebagai penjaga gerbang saat ia berdiri di jalur Demon Hunter. Langkah ini adalah kutukan tingkat 2 yang Ana pelajari, Song of Summoning. Itu memungkinkannya untuk memanggil raksasa emas tingkat 3 untuk membantunya. 10 tier 2 Rock Guardians juga muncul dari arai sihir perak di sekitar Ana. Dalam sekejap mata, Ana telah memanggil pasukan monster. Raksasa emas, makhluk elemental, Great Lord, level 72. HP 77 juta per 77 juta. Pengawal batu, Elemental Being, Lord, level 72, HP 31 juta per 31 juta. Meskipun dua pemburu iblis mencoba melingkari makhluk yang dipanggil dan menyerang Ana secara langsung, pemanggil telah bersiap untuk ini. Dengan gelombang ringan dari tongkatnya, dia menembakkan beberapa elemental bullets ke pemburu iblis. Dang, dang, dang.
Kedua pemburu iblis merespon dengan cepat dengan memblokir peluru dengan pedang besar mereka. Namun, raksasa emas muncul di belakang dua pemburu iblis, tinjunya turun di kepala mereka. Ledakan. Minus 415.797. Minus 420.187. Dampaknya menghancurkan lubang besar di tanah. Pada titik ini, Ana telah selesai menulis satu set rune. Dia kemudian menjentikkan jarinya ke rune ini. Segera, rune ini tertanam ke dalam tubuh 10 Rock Guardians, yang telah mengepung dua pemburu iblis. Saat rune ini bergabung dengan Rock Guardians, sebuah arai sihir emas terbentuk di sekitar dua pemburu iblis. Meskipun pemburu iblis menyerang penghalang, itu tetap utuh sebagai pengawal batu membagi kerusakan sama rata. Selain itu, arai ajaib ini memberikan Rock Guardians peningkatan 10% untuk atribut dasar mereka dan mengurangi atribut dasar pemburu iblis sebesar 15%. Dengan ini, menjadi semakin sulit bagi pemburu iblis untuk membunuh penjaga batu dan membebaskan diri dari penghalang sihir. Sangat kuat, Si Feng cukup terkesan. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Epic Personal Guard memiliki potensi luar biasa, dia tidak pernah membayangkan Ana akan tumbuh sampai mampu menekan dua Demons Tier 3 sendirian. Jika pemain dari tingkat yang sama bertarung dengan Ana, dia akan mengalahkan mereka sampai mereka mati. Belum lagi, Ana masih memiliki keterampilan legasi epik peringkatnya, Angel Summoning. Baik dalam pertarungan satu lawan satu atau berkelompok, Ana tidak memiliki kelemahan. Tiba-tiba, layang-layang Master Pedang menerjang ke dalam arai sihir dan menebas pedang legendarisnya yang terfragmentasi pada salah satu pemburu iblis. Demonic Hunter yang ditargetkan merespons dengan cepat, memotong pedang besarnya secara horizontal dan dengan mudah menangkis serangan ini. Namun, begitu pemburu iblis memblokir serangan itu, ia terpaksa mundur setengah langkah. Segera setelah itu, lebih dari selusin bilah angin menghantam pemburu iblis dari berbagai arah. Minus 44.671. Minus 44,598. Minus 45,102. Dalam sekejap mata, pemburu iblis kehilangan lebih dari 500.000 HP. Layang-layang jelas unggul dalam kekuatan dan kecepatan. Setelah menonton kinerja pengawal pribadinya sejenak, Si Feng bergabung dengan pertempuran. Meskipun Kite dan Ana dapat mengalahkan Demons Tier 3, Demons berbeda dari Silver Moon Rat King. Keduanya memiliki Battle Recovery, yang memungkinkan mereka memulihkan 350.000 HP setiap 5 detik. Butuh beberapa waktu untuk membunuh mereka. Setelah Si Feng, Tiger Api Iblis, dan dua Iblis Tier 2 bergabung dalam pertempuran, kerusakan keseluruhan mereka meroket. Ketika salah satu sekutunya mulai kehabisan HP, Si Feng beralih ke aura air dan melemparkan Life Bloom. Dalam waktu kurang dari setengah jam, baik level 70, Tier 3 Demons jatuh. Setelah mereka mati, bar pengalaman Si Feng telah meningkat menjadi 82% dari level 50. Benar saja, hanya Great Lords yang memberikan EXP di sini. Melirik ke bar pengalamannya, Si Feng memperoleh pemahaman umum tentang beberapa aturan Dark Canyon. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke jarahan menjatuhkan dua pemburu iblis telah jatuh. Karena ilahi Providence, pemburu iblis telah menjatuhkan total 97 pecahan dan 2 potong peralatan Fine Gold level 60. Mereka juga menjatuhkan 2 kantong kecil. Membuka kantong, Si Feng menemukan bahwa mereka sebenarnya mengandung biji. Gabungan 2 kantong berisi total 27 biji. Monster di sini menjatuhkan biji? Si Feng agak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan biji setelah membunuh monster. Biasanya, seseorang hanya bisa mendapatkan benih dari pedagang NPC atau membuka peti harta. Setelah itu, Si Feng dengan aneh memeriksa panel atribut biji. Bibit pohon pelangi bermutasi. Tingkat kelangsungan hidup meningkat sebesar 20%. Jumlah buah pelangi yang diproduksi selama setiap siklus jatuh tempo meningkat 30%. Ada peluang untuk menghasilkan buah pelangi bermutasi. Apa, ini adalah biji Rainbow Tree? Si Feng tertegun sejenak. Pohon buah-buahan di Gods Domain berbeda dari tumbuhan. Mereka tidak akan hilang begitu panen. Sebaliknya, pohon itu akan terus berbuah selama seseorang memelihara dengan benar. Hanya saja, siklus kematangan buah itu sedikit lebih lama dari tumbuh-tumbuhan. Seseorang dapat dengan mudah membeli biji pohon buah-buahan biasa dari pedagang NPC dengan harga yang relatif murah. Namun, biji pohon langka jauh lebih mahal, belum lagi biji pohon pelangi. Di masa lalu, satu biji seperti itu mudah dijual seharga 400 emas. Sayangnya, Rainbow Trees memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah sekitar 20%. Oleh karena itu, jika seseorang menginginkannya sendiri, harganya sekitar 2.000 emas. Jika seseorang tidak beruntung, bijinya mungkin harganya 4.000 emas. Bibit pohon pelangi sangat mahal karena buah pelangi dapat menghasilkan anggur pelangi.
Tidak hanya anggurnya yang lezat, tetapi efeknya juga bisa menyaingi 100 berry wine. Terlebih lagi, efek rainbow wine bertahan lebih lama. Namun, benih pohon pelangi bermutasi, kemungkinan harganya beberapa kali lipat dari biji pohon pelangi biasa. Bagaimanapun, biji-biji itu memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Pohon-pohon ini juga akan menghasilkan lebih banyak buah daripada biasanya. Yang paling penting, mereka memiliki kesempatan untuk menanam buah pelangi bermutasi. Setelah Si Feng mengumpulkan hasil rampasan, ia memilih untuk membatalkan pengawal pribadinya, membiarkan Ana dan Kite kembali ke lokasi asli mereka. Namun, meskipun telah banyak upaya, sistem memberitahu dia bahwa dia telah gagal untuk membatalkan NPC. Cukup yakin, aku tidak dapat mengirim mereka kembali. Sepertinya aku harus membatalkan panggilan setelah menyelesaikan pencarian. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke bunga jiwa dan tumbuhan langka yang memenuhi kebun herbal, suasana hatinya langsung terangkat. Bahkan ada sejumlah besar buah cahaya bulan yang menunggu untuk dipanen. Dia harus mengakui bahwa Asura mode Promotion Quest sangat bagus. Si Feng mengumpulkan ramuan langka dan buah sinar bulan dengan panik sambil menunggu bunga jiwa matang. Biasanya, Soul Flowers membutuhkan 3 hingga 4 hari untuk mencapai kedewasaan. Namun, karena arai ajaib Raimon, ini hanya membutuhkan sekitar 6 jam. Waktu berlalu sangat cepat, pada saat Si Feng mengumpulkan bunga jiwa, ruang tasnya sudah hampir penuh. Sudah waktunya bagi aku untuk lockout, Si Feng berpikir saat dia melihat jam dunia nyata. Sudah hampir waktunya untuk kompetisi persahabatan White Tiger Dojo. Sebagai instruktur kepala biduk, dia tidak bisa absen dari acara tersebut. Dia kemudian memilih untuk lockout dan menghilang dari kebun rempah. Bab 1289 perbedaan disebabkan karena waktu. Kota Jinhai, arena olahraga City Center, matahari bersinar terang di langit tengah hari. Namun, pada saat ini, matahari yang menyilaukan dan menyengat tidak bisa menghentikan antusiasme orang banyak yang berkumpul di depan arena olahraga. Lautan orang menunggu di luar arena, yang bisa menampung 50.000 orang. Sungai Putih Dojo telah mengiklankan kompetisi persahabatan untuk beberapa waktu. Iklan menghiasi jalanan kota. Termasuk kota Jinhai, total 6 kota direncanakan untuk berpartisipasi. Itu adalah kompetisi termegah sepanjang tahun ini. Di era di mana semua orang menghargai kebugaran fisik, tidak ada yang lebih populer daripada kompetisi pertempuran. Hari ini juga hari Sabtu, dan semua orang punya waktu luang untuk menonton kompetisi. Lagi pula, kompetisi ini melibatkan ahli pertempuran dari 6 kota. Ini bisa dianggap sebagai kontes antara kota-kota ini. Banyak yang datang untuk mendukung pejuang lokal mereka sendiri. Untuk menyebarkan berita secara menyeluruh, Dojo Macan Putih secara khusus mengundang banyak pejuang penting kota-kota ini untuk menyaksikan. Melihat mobil-mobil mewah melayang tiba di depan pintu masuk VIP, satu demi satu, orang-orang berbaris di depan pintu masuk yang normal tersentak. Setiap individu yang turun dari kendaraan ini bahkan lebih luar biasa. Melihat, bukankah itu Tetua Su? Dia juga menghadiri acara ini? Hah, bukankah itu Tuan Chen Wu? Petik 2. Sementara orang banyak menyaksikan dengan penuh kegembiraan, orang-orang berpengaruh memasuki arena. Si Feng juga baru saja tiba di arena olahraga dengan mobil. Karena dia sibuk mengumpulkan tanaman obat, Xiao Yu dan yang lainnya, merasa tidak pantas untuk mengganggunya, telah memutuskan untuk pergi ke venue terlebih dahulu. Oleh karena itu, Si Feng telah tiba sendirian. Begitu Si Feng keluar dari mobil, dia terkejut. Namun, keterkejutannya bukan karena jumlah penonton. Sebaliknya, dia terkejut melihat begitu banyak kontestan. Sederet orang telah mengantri di pintu masuk kontestan. Setidaknya ada 300 orang dalam antrean saat ini. Itu sudah cukup untuk menyaingi kompetisi pertempuran tingkat provinsi. Ketika Si Feng menunggu Liang Jing untuk mengambilnya, dia memperhatikan beberapa wajah yang dikenalinya di depan pintu masuk penonton No. 5. Mereka tidak lain adalah Zhou Yuhu dan teman-teman sekelasnya sebelumnya. Saudaraku, kamu benar-benar mengesankan. Kamu bahkan mendapatkan tiket masuk. Ketika aku memamerkan tiket aku, teman-teman sekelas aku sangat iri. Seorang pemuda yang kuat dengan hidung panjang dan mata berbinar memuji Zhou Yuhu. Itu bukan apa-apa bagi saudara Hu. Saudara Hu terkenal di sekolah kami. Tidak hanya dia lulus ujian pejuang profesional dan secara resmi menjadi pejuang profesional cadangan, tetapi dia juga salah satu dari sedikit ahli Shadow Guild di sekolah kami. Ini adalah sepotong kue baginya untuk mendapatkan beberapa tiket ke kompetisi ini. Seorang pemuda yang mengenakan t-shirt dengan bangga menyatakannya. Luar biasa. Saudara Hu telah menjadi pejuang profesional cadangan? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi pejuang profesional sejati dalam 1 atau 2 tahun? Pada saat ini, beberapa siswa wanita tinggi dan cantik menatap Qin Suyu, yang berdiri di samping Zhou Yuhu, dengan iri dan kagum. Suyu senior, kamu benar-benar diberkati?
Kamu sebenarnya menangkap kakak Hu untuk dirimu sendiri. Sangat sulit untuk menjadi pejuang profesional. Satu membutuhkan bakat. Menjadi pejuang profesional juga berarti menghasilkan pendapatan tinggi. Jika seseorang menjadi salah satu dari 10 pejuang top di kota, tinggal di rumah mewah dan memiliki mobil mewah adalah mungkin. Jika seseorang menjadi juara, mereka akan mendapatkan banyak pengaruh dan tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup mereka. Apa yang kalian bicarakan? Kim Suyu, yang mengenakan blus biru dan rok pendek, pura-pura marah. Namun, matanya mengandung sedikit kebanggaan. Saat kelompok itu berbincang dengan riang, Zhou Yuhu memperhatikan Si Feng, yang menunggu di kejauhan. Hah, bukankah itu Si Feng? Mendengar kata-kata Zhou Yuhu, semua orang berpaling untuk melihat. Orang-orang ini sedikit banyak tahu tentang sejarah antara Si Feng dan Zhou Yuhu. Si Feng telah mengalahkan Zhou Yuhu dalam satu langkah, langsung menjadi terkenal di universitas. Namun, sudah cukup lama sejak mereka melihat Si Feng sebagai, tak lama setelah pertarungannya dengan Zhou Yuhu, dia menghilang. Si Feng mengenakan olahraga biru gelap. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, ia telah membangun sedikit otot. Dia memberikan rasa keakraban yang tak terlukiskan. Mengapa dia ada di sini? Kim Suyu menyaksikan Si Feng kebingungan. Setelah pesta persekutuan, Si Feng telah memutuskan semua koneksi dengan teman-teman sekelasnya. Setelah lulus dari universitas, dia mendengar bahwa Si Feng telah bergabung dengan gaming workshop yang sangat kuat dan berjalan cukup baik. Kurasa dia ada di sini untuk menonton kompetisi. Tonton kompetisi, aku meragukan itu. Jika itu yang terjadi, ia harus mengantre untuk salah satu pintu masuk penonton daripada bersantai di bangku. Dia sudah lulus, namun dia masih berkeliling memakai baju olahraga. Aku kira dia belum melakukannya dengan baik. Benar saja, rumor tentang dia menjadi kuat itu bohong. Senior Suyu, sepertinya keputusanmu saat itu adalah keputusan yang bijaksana. Aku berharap mata aku sama tajamnya dengan milik kamu. Kelompok itu memuji Zhou Yuhu, satu demi satu. Bagaimanapun, perbedaan antara Zhou Yuhu dan Si Feng jelas. Yang satu bukan siapa-siapa, bekerja untuk beberapa workshop gaming, sementara yang lain adalah eselon atas di Shadow Workshop yang terkenal. Selain itu, Zhou Yuhu tidak hanya iri pada pekerja kerah putih, tapi dia juga seorang pejuang profesional cadangan. Selama dia bisa melewati kualifikasi kota dalam waktu 3 tahun, dia secara resmi akan menjadi pejuang profesional. Setiap dojo dan pusat pelatihan di kota akan menawarkan bayaran tinggi untuk merekrutnya. Suyu senior, mengapa kita tidak mengundangnya untuk bergabung dengan kita? Kami memiliki tiket tambahan. Membiarkannya sia-sia akan sangat disayangkan. Betul, ada orang yang mau membeli tiket barisan belakang seharga 1.500 kredit. Itu akan menjadi kerugian untuk mempertahankannya. Bagaimanapun, ia harus menginginkannya. Kita bisa menjualnya kepadanya seharga 1.200 kredit. Anggap itu membantunya. Zhou Yuhu dan Kim Suyu setuju dengan saran itu. Mendapatkan tiket ini tidak murah. Bahkan tiket baris belakang berharga 500 kredit melalui saluran resmi. Awalnya, mereka hanya membeli tiket yang cukup, tetapi salah satu pihak mereka tidak dapat hadir karena masalah mendesak. Jika mereka tidak melakukan apa-apa dengan tiket, mereka akan membuang 500 kredit. Dengan menjualnya ke Si Feng, mereka bisa mendapatkan uang cepat dan mengejek teman lama mereka. Baik-baik saja maka, bagaimanapun, memegangnya akan sia-sia. Karena kita adalah teman lama, dan kita belum melihatnya selama beberapa waktu, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengejar ketinggalan. Kim Suyu mengangguk. Namun, setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Kim Suyu memperhatikan kecantikan yang cantik dengan 4 pengawal berpakaian hitam di belakangnya mendekati Si Feng dengan anggun. Wanita ini mengenakan setelan bisnis yang indah, bahkan membuat Kim Suyu merasa jelek. Dia tidak lain adalah Liang Jing. Kepala instruktur Si, kamu akhirnya memutuskan untuk muncul. Ayo cepat masuk, Ketua Xiao dan yang lainnya sudah menunggu dengan cemas untukmu. Seandainya kamu terlambat, mereka akan mengambil kabin game kamu dengan kamu di dalam. Liang Jing menggerutu ketika dia melihat perilaku santai Si Feng. Bukankah aku di sini sekarang? Si Feng tertawa. Ayo pergi. Mendengar kata-kata Si Feng, Liang Jing membawanya melalui pintu masuk VIP. Meskipun beberapa penjaga keamanan di pintu masuk ingin memverifikasi identitas mereka, ketika mereka melihat Liang Jing menghasilkan kartu undangan VIP berlapis emas, mereka menghentikan langkah mereka dan berdiri di samping dengan hormat. Sial. Siapa orang-orang itu? Mereka memiliki kartu undangan emas. Aku pikir dojo macan putih hanya memberikan 20 dari mereka. Ketika Si Feng dan Liang Jing memasuki gedung, penjaga keamanan menyatakan setelah mereka dengan terkejut. Jika 20 kartu undangan emas dibagi secara merata di antara 6 kota yang diundang, masing-masing kota hanya akan mendapat 3 atau 4 kartu. Hanya mereka yang dihargai dojo harimau putih yang akan menerimanya. Sementara itu, Zhou Yuhu dan yang lainnya, yang menunggu di depan pintu masuk penonton, tercengang.
mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Bab 1290 Tampilan Kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia bekerja untuk workshop permainan? Qin Suyu menatap Si Feng dengan tidak percaya ketika yang terakhir memasuki pintu masuk VIP. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Setiap orang yang telah dia lihat masuk melalui pintu masuk itu adalah seorang pejuang yang berpengaruh di kota Jinhai, namun Si Feng dengan berani berjalan melewati pintu. Selain itu, bahkan penjaga keamanan telah memperlakukannya dengan hormat. Bagaimana dia tidak berprestasi setelah lulus? Dia telah naik ke level yang sama sekali berbeda. Jadi rumor itu benar, rahang teman-temannya telah jatuh ketika mereka menatap pintu masuk VIP. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka telah merencanakan untuk menjual tiket barisan belakang kepada Si Feng, mereka menyadari ide itu menggelikan. Untungnya, mereka belum benar-benar mencoba menjualnya tiket. Kalau tidak, mereka akan dipermalukan. Suyu senior, bukankah kamu sangat akrab dengan senior Si Feng? Aku sangat tertarik dengan game. Jika ada kesempatan, maukah kamu memperkenalkan kami? Seorang gadis mungil dengan mata bundar dan ceri merah bertanya pada Qin Suyu dengan penuh harap. Jika ada kesempatan, aku akan memperkenalkanmu. Qin Suyu bergumam, mengenakan ekspresi canggung yang tak terlukiskan. Sementara itu, di aula VIP arena olahraga, eselon atas dari berbagai dojo dan pusat pelatihan, serta tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kota, telah berkumpul, mengobrol riang. Hanya saja, terlepas dari suara tawa yang memenuhi aula, permusuhan yang intens menyelimutinya. Ketika 3 dari orang-orang dojo macan putih masuk, praktis setiap eselon atas mengalihkan pandangan mereka kepada para pendatang baru. Di antara ketiganya, yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria paruh baya berusia pertengahan 30-an. Pria itu mengeluarkan aura damai. Dari 2 orang di sampingnya, satu adalah Gan Xingteng, instruktur perwakilan untuk White Tiger Dojo Kota Jinhai, sementara yang lainnya adalah Xie Qiwen, bintang yang sedang menanjak White Tiger Dojo. Apa, Jiang Tianyuan ada di sini? Melihat Jiang Tianyuan hadir, kompetisi ini harus sangat penting bagi dojo macan putih. Ketika orang banyak melihat pria paruh baya, Jiang Tianyuan, mereka berbicara dengan bisikan pelan. Di dunia pertempuran, Jiang Tianyuan telah menjadi superstar di masa lalu. Dia telah berpartisipasi dalam beberapa kompetisi internasional dan menempatkannya dengan cukup baik. Selama masa mudanya, ia praktis tak tertandingi di antara teman-temannya di dalam negeri. White Tiger Dojo telah mengangkatnya ke posisi instruktur tingkat lanjut pada usia yang sangat muda. Dia bahkan telah menjadi Hallmaster, mengelola lebih dari selusin cabang. Jiang Tianyuan jelas merupakan salah satu eselon inti-inti White Tiger Dojo. Bahkan kepala balai dojo memperlakukannya dengan hormat. Fakta bahwa sosok penting seperti itu telah menginjakan kaki di kota terpencil seperti kota Jinhai membuktikan bahwa White Tiger Dojo bermaksud melakukan apa saja yang mungkin untuk memenangkan kompetisi ini. Dojo kecil dan pusat pelatihan jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Qiwen, apakah pengaturan untuk kompetisi selesai? Jiang Tianyuan bertanya pelan setelah dia menyapa berbagai VIP. Hallmaster, semuanya lengkap. Setelah kompetisi ini berakhir, Dojo Harimau Putih akan mengamankan ke-6 kota, Xie Qiwen melaporkan, tersenyum. Bagus, kalau begitu, Jiang Tianyuan mengangguk. Namun, aku mendengar bahwa Biduk Dojo memiliki beberapa pejuang yang terampil. Aku juga pernah mendengar bahwa Lei Bao sekarang adalah salah satu dari instruktur mereka. Pastikan pesaing kita tidak merasa puas diri. Hallmaster, yakinlah, kami telah menyelidiki situasi Big Dipper Dojo. Di antara anggota mereka yang berusia 20 tahun dan lebih muda, tidak ada yang luar biasa. Aku yakin beberapa dojo atau pusat pelatihan lain akan berurusan dengan biduk sebelum kita harus melakukannya, kata Xie Qiwen dengan percaya diri. Jika wanita bernama Fire Dance, yang telah mengalahkan Gan Xingteng dalam satu gerakan, ambil bagian dalam kompetisi ini, mereka harus menganggap Big Dipper dengan serius. Namun, tidak ada anggota baru dojo yang memiliki bakat untuk berbicara, apalagi kekuatan. Dibandingkan dengan Biduk Dojo, dojo dan pusat pelatihan lainnya yang ditimbulkan adalah ancaman yang lebih besar. Benar, siapa yang kamu pilih untuk menjadi perwakilan ketiga kami dalam kompetisi ini? Tanya Jiang Tianyuan. Aku pernah mendengar bahwa Yu Ziping dan Liao Huaji telah berkinerja sangat baik sejauh ini. Meskipun Liao Huaji adalah salah satu elit cabang utama, Yu Ziping hampir cukup terampil untuk menjadi magang yang maju. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan Liao Huaji sebagai perwakilan ketiga kami. Pada akhirnya, Yu Ziping terlalu muda. Meskipun Yu Ziping memiliki keunggulan dalam hal dasar, dia tidak memiliki pengalaman bertarung sebanyak Liao Huaji, Xie Qiwen menjelaskan, tersenyum. Sayang sekali. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan pengalaman. Bagaimanapun, anak itu cukup berbakat. Setelah Jiang Tianyuan mempertimbangkan masalah ini, ia setuju dengan Xie Qiwen.
Persaingan sangat penting. Jika tidak, dia tidak akan keberatan membiarkan Yu Ziping mengambil bagian di dalamnya. Namun, Jiang Tianyuan hanya bermain dengan pikiran ini. Bagaimanapun, baik Liao Huaji maupun Yu Ziping tidak cukup terampil untuk menarik perhatiannya. Dia hanya bertanya karena Yu Ziping adalah salah satu teman putrinya. Di tempat lain di arena, kepala instruktur Si, akhirnya kamu di sini. Ketika Xiao Yu melihat Si Feng memasuki ruangan, dia buru-buru menyambut yang terakhir. Dengan cemas, dia bertanya, bagaimana timnya ikut? Kompetisi akan segera dimulai, namun ketua biduk benar-benar tidak terbiasa dengan kondisi timnya. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, beberapa tokoh berpengaruh di kota Jinhai prihatin dan telah berulang kali bertanya kepadanya tentang perwakilan biduk. Sementara itu, dia hanya bisa tersenyum sebagai tanggapan. Dia tidak punya jawaban untuk mereka. Mereka seharusnya baik-baik saja, kata Si Feng, tertawa. Mendengar jawaban samar Si Feng, Xiao Yu terdiam. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Si Feng prihatin sama sekali. Namun, persyaratan Xiao Yu tidak terlalu tinggi. Selama mereka tidak kalah terlalu menyedihkan, dia akan puas. Lagi pula, Dojo Macan Putih telah mengirim elitnya dari cabang utama. Meskipun Xiao Yu mencoba mengatakan sesuatu lagi, bel menandakan dimulainya kompetisi. Semua orang segera berbalik ke arah arena. Arena olahraga besar, yang mampu menampung 50.000 penonton, dipenuhi hingga penuh. Tempatnya sangat ramai, dan bahkan beberapa kontestan, yang sering berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran, menjadi tegang. Dari semua orang yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi, total 768 orang telah memenuhi syarat. Orang-orang ini akan dibagi menjadi 32 kelompok yang terdiri dari 24 orang. Hanya satu orang dari setiap kelompok yang akan melanjutkan ke kompetisi resmi. Itu adalah babak penyisihan yang kejam. Setiap kontestan dojo dan pusat pelatihan akan dibagi ke dalam kelompok yang berbeda. 32 platform telah disiapkan di dalam arena. Oleh karena itu, semua 32 kelompok dapat bersaing secara bersamaan tanpa membuang waktu. Para penonton akan mendapatkan pertarungan seru mereka. Layar virtual juga telah dipasang di tengah arena, menampilkan pemenang dari setiap babak. Secara alami, semakin banyak pemenang yang dimiliki oleh dojo atau pusat pelatihan, semakin kuat mereka. Hasilnya akan memungkinkan audiensi untuk menilai seberapa kuat berbagai dojo dan pusat pelatihan. Meskipun White Tiger Dojo menyebut ini pertandingan persahabatan, semua orang tahu bahwa itu adalah taktik untuk menunjukkan kekuatannya dan perbedaan antara dirinya dan organisasi lain. Setelah itu, para kontestan memasuki arena. Mereka bergerak menuju platform yang sesuai dengan grup mereka. Melihat berbagai kontestan, hadirin duduk dengan bersemangat. Melihat, bukankah itu Gu Chen, salah satu jenius dojo harimau putih? Peserta yang sering mengikuti kompetisi nasional sebenarnya ikut serta dalam kompetisi ini? Hah, bukankah itu kecantikan Yi Yuqing? Aku mendengar bahwa dia adalah jenius wanita nomor 2 setelah Tang Jingyao di White Tiger Dojo. Jika dia ada di sini juga, tidak perlu untuk kompetisi ini. Pertandingan final pasti akan antara Yi Yuqing dan Gu Chen. Petik 2. Ketika para penonton menyaksikan perwakilan Harimau Putih Dojo mendekati panggung, mereka tertegun. Sementara itu, berbagai dojo dan pusat pelatihan tingkat atas memucat saat melihat. Dengan 2 orang jenius Harimau Putih Dojo berpartisipasi dalam kompetisi ini, bagaimana mereka bisa bersaing? Xie Qiwen, yang menyaksikan dari stand VIP, tiba-tiba memperhatikan sosok yang dikenalnya di peron No. 14. Angka ini tidak lain adalah Yu Ziping. Kenapa dia ada di sini? Xie Qiwen terperangah.